adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Vika. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menyampaikan materi mengenai sistem gerak pada manusia. Materi ini ada di kelas 9 SMP. Yuk kita simak. Di dalam melakukan aktivitas sehari-hari, pastinya kita melakukan banyak suatu gerakan kan? Nah, kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk bergerak tentunya dikarenakan karena adanya organ-organ yang mendukung tubuh untuk melakukan gerakan. Di dalam biologi, kerjasama organ-organ tersebut dikenal dengan sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia meliputi 3, yaitu ada tulang atau rangka, otot, dan juga sendi. Nah, Kak Vika akan membahas ketiganya ini pada kesempatan kali ini. Oke adik-adik, yang pertama adalah tulang atau rangka. Nah, tulang ini memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat gerak pasif. Kenapa dikatakan sebagai alat gerak pasif? Karena tulang bisa bekerja atau bisa digerakkan, bisa bergerak apabila ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Yaitu otot. Jadi otot sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang sebagai alat gerak pasif. Jadi otot dan tulang mereka ini saling bekerja sama. Jadi adik-adik tahu ya bahwa seluruh tubuh kita ini tersusun oleh banyak sekali tulang, dari mulai ujung kepala sampai badan, kaki, itu semua tersusun oleh tulang. Lalu bagaimana sih kok tulang-tulang kita ini bisa saling berhubungan dengan satu dengan yang lainnya, tidak lepas gitu, saling erat? Karena tulang yang satu dengan tulang yang lainnya ini dihubungkan oleh adanya sendi-sendi. Jadi tulang kita ini bisa menyatu, membentuk struktur tubuh kita seperti ini karena adanya sendi yang menghubungkan. Nah, jadi adik-adik, ada beberapa fungsi dari tulang atau rangka tubuh pada manusia. Yang pertama adalah penegak tubuh. Ya, jelas. Jadi tubuh kita ini tersusun dari tulang yang fungsinya sebagai penegak tubuh dan yang kedua sebagai pembentuk tubuh. Makanya tubuh kita bentuknya seperti ini. Lalu fungsi yang selanjutnya yang ketiga adalah sebagai tempat melekatnya otot. Ya, seperti tadi yang sudah Kak Vika jelaskan bahwa tulang kita ini adalah alat gerak pasif, sedangkan otot alat gerak aktif. Jadi otot kita ini untuk bisa menggerakkan tulang ya harus melekat pada tulang. Kalau misalkan nggak ada tulang, ototnya nggak bisa berfungsi, ya kan? Tulang pun kalau nggak ada otot, ya tulangnya nggak bisa bergerak karena tulang sebagai alat gerak pasif. Jadi harus ada bantuan dari otot untuk menggerakkan. Kemudian fungsi selanjutnya adalah tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah. Nah ini juga penting ya. Tulang kita ini sebagai tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah. Makanya kita selalu memproduksi sel darah merah kita yang letaknya ada di tulang. Kemudian yang fungsi selanjutnya adalah sebagai alat gerak pasif ya, yang tadi sudah Kak Vika jelaskan. Untuk tulang itu sendiri atau rangka pada manusia dibagi menjadi 3 kelompok. Ada tulang bagian tengkorak atau kepala, bagian badan, dan anggota gerak. Anggota gerak ada tangan dan ada kaki. Untuk tulang bagian tengkorak atau kepala ini dibagi menjadi beberapa tulang. Di antaranya ada tulang dahi, tulang baji, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, tulang tengkorak, tulang rahang bawah, tulang rahang atas, tulang hidung, tulang pipi, tulang air mata ya. Jadi di antaranya ada itu tadi yang kakak sebutkan, tulang-tulang yang ada di area kepala kita. Nah, selanjutnya ini tulang anggota badan kita. Tulang pada badan kita ini dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama itu ruas-ruas tulang belakang, yang kedua tulang rusuk, yang ketiga tulang dada, yang keempat tulang gelang bahu, dan yang kelima tulang gelang panggul ya. Nah, selanjutnya pembagian tulang pada anggota gerak. Tulang pada anggota gerak itu terbagi menjadi 2, ada tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Untuk tulang anggota gerak atas itu ada tangan. Bagian-bagian tangan ini terdiri dari berbagai macam tulang. Ada yang namanya tulang lengan, terus tulang hasta, tulang pengumpil, kemudian tulang pergelangan, tulang telapak, dan ada tulang jari-jari tangan. Nah, selanjutnya tulang anggota gerak bawah yaitu kaki. Sama kayak tangan, kaki ada kaki kanan dan ada kaki kiri. Bagian-bagiannya apa saja tulang-tulang kaki? Ada tulang selangka, tulang lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, kemudian ada tulang telapak kaki dan ada tulang jari-jari kaki.
Nah, setelah tadi kita membahas tentang bagian-bagian tulang, selanjutnya kita akan membahas kelainan-kelainan apa saja yang ada pada tulang. Ya, yang pertama itu skoliosis ya, kelainan pada tulang kita. Yang pertama itu skoliosis. Apa itu skoliosis? Skoliosis adalah kelainan pada tulang yang terjadi di tulang punggung kita. Ya, jadi tulang punggung kita ini membengkok ke kanan atau ke kiri karena kita terlalu sering mengangkat beban dengan sebelah bahu saja, kanan atau kiri saja, ya, yang menyebabkan tulang kita ini skoliosis atau bengkok ke kanan atau ke kiri. Lalu kelainan yang kedua ada yang namanya kifosis. Nah, kifosis ini adalah kelainan tulang punggung yang terlalu membengkok ke arah belakang. Jadi kelainan ini disebabkan karena kebiasaan duduk dengan posisi yang terlalu membungkuk atau sering memanggul beban yang berat dengan menggunakan punggung. Jadi kifosis itu kelainan pada tulang belakang kita yang mana tulang punggung kita ini terlalu membengkok ke arah belakang. Jadi kita bungkuk banget gitu ya. Yang harusnya normalnya tegak karena kifosis, kelainan tulang kifosis itu dia bungkuk banget. Kelainan yang ketiga adalah lordosis. Lordosis ini kebalikannya dari kifosis ya. Kalau kifosis tadi kan terlalu bungkuk banget, sedangkan kalau lordosis terlalu tegak banget ya. Jadi tulang punggung kita terlalu bengkok ke depan. Jadi tulang punggung kita tuh tegak banget. Nah, selanjutnya materi mengenai otot ya. Jadi apa itu otot? Otot merupakan suatu jaringan yang tersusun di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh kita, yang berfungsi sebagai alat gerak aktif ya. Jadi fungsinya untuk menggerakkan tulang. Jadi kan tulang itu alat gerak pasif. Nah, dengan adanya otot, maka tulang pada tubuh kita ini dapat bergerak. Jadi tanpa adanya otot, tubuh manusia tidak akan bisa bergerak. Karena yang bisa menggerakkan tulang tubuh kita adalah otot. Nah, selanjutnya adalah pembagian-pembagian otot ya. Jadi berdasarkan jenisnya, otot ini dibagi menjadi 3. Ada otot polos, otot jantung, dan otot lurik atau otot rangka. Untuk otot polos ini bentuknya seperti ini ya, jadi bentuknya dia seperti gelendong di mana pada bagian ujungnya itu meruncing. Sedangkan yang kedua itu otot jantung ya, yang pasti otot jantung ini otot yang melekat pada dinding-dinding jantung. Dan yang ketiga adalah otot lurik atau otot rangka. Kenapa dinamain otot rangka? Karena otot ini melekat pada tulang atau pada rangka kita. Untuk gerak atau kerja otot itu sendiri ada 2 macam, ada yang kontraksi dan ada yang relaksasi. Ketika otot berkontraksi, maka tulang kita akan tertarik ya. Tulang kita bekerja. Ketika mengembalikan tulang pada posisi semula, maka dibutuhkan gerak otot yang relaksasi untuk mengembalikan tulang ke posisi semula. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang persendian. Jadi seperti yang sudah Kak Vika jelaskan sebelumnya, bahwa tulang-tulang pada tubuh kita ini satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Bisa saling berhubungan, bisa saling berkaitan karena adanya sendi yang menghubungkan. Jadi sendi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka tubuh kita. Ada beberapa macam sendi ya, diantaranya ada sendi engsel, sendi pelana, sendi geser, sendi putar, sendi peluru. Nah, untuk contoh-contohnya bisa kita temukan di anggota tubuh kita. Misalkan sendi peluru. Sendi peluru bisa kita temukan di bahu kita nih ya. Bisa kita putar seperti ini. Kemudian sendi putar. Sendi putar itu antara tulang atlas dengan tulang tengkorak. Gitu ya. Kemudian ada juga sendi engsel yang bisa kita temukan di siku ataupun lutut yang pergerakannya satu arah. Selanjutnya ada sendi pelana yang bisa kita temukan di ibu jari ya. Ya, dia bisa bergerak begini, bisa begini. Kemudian sendi geser itu bisa kita temukan pada tulang belakang yang bisa menggeser bagian tulang belakang kita ke kanan ataupun ke kiri. Ya, ini karena ada sendi geser. Nah, adik-adik, itu tadi materi yang telah Kak Vika sampaikan. Semoga apa yang Kak Vika sampaikan bisa bermanfaat, bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.